akan konsumsi di Hari Jaya Lele Cipondo, Kota Tangerang. Sebelum itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sinta Dwi Maharani. Saya Anggita Indah. Saya Jais Nabila Iska Madina. Saya Raisa. Saya Rizky Putra Ardiansa. Saya Ojan. Saya Anak. Oke, jadi pertambakannya itu letaknya di sebelah sini. Ayo kita lihat. Ini saya sudah bersama pemilik Hadi Jaya Lele. Di sini saya bersama dengan siapa bang namanya? Saya Asmi Rahadi dari owner Hadi Jaya Lele dan engineering at Binus University. Oke. Kalau boleh tahu bang, di sini ada ikan jenis apa aja bang? Kalau di sini kita piara lele, khususnya pembesaran. Jadi nih konsumsi yang ada di Cipondo, yang ada di Jakarta Barat tuh kebanyakan ngambilnya di sini. Kayak pecel lele, nasi padang. Contohnya yang dekat sekolahan kalian tuh apa? Pasar Sipon ngambil di sini. Gitu. Pecel lele Kampung Tugu ngambil di sini juga. Jadi di sini lele konsumsi. Gitu. Kira-kira itu jenisnya lele apa aja bang? Kalau di kita tuh dari dulu ya, dari tahun 2015 waktu saya kelas 2 STM nih, itu kita pakai dua jenis lele mutiara dan sangkuriang. Kalau mutiara tuh ada singkatannya, jadi mutu tiada tara. Asik. Kalau ikan bang, sangkuriang. Kalau sangkuriang itu persilangan. Jadi orang Bogor dan Jogja dulu UGM dan IPB tuh neliti. Jadi sangkuriang itu kan yang demen sama ibunya. Nah, lele juga. Jadi nih gen anak dikawinkan lagi sama gen induk. Jadi disebut sangkuriang. Kalau boleh tahu nih bang, sebutkan di mana habitatnya. Pokoknya habitat lele mah ikan air tawar di mana aja hidup. Kecuali ikan gurame, kecuali ikan piranha itu adanya baru di Sungai Amazon. Iya jauh. Kalau lele mah di sini juga nggak apa-apa hidup. Di lumpur juga hidup air tawar. Cuman ada jenis-jenis medianya. Kalau saya kan pakai beton nih, hebel. Ada juga yang pakai terpal, ada juga yang pakai kolam tanah terus dikasih wari gitu. Kalau yang paling bagus tuh bang? Paling bagus sih medianya kolam tanah langsung. Jadi kolam tanah tuh dikasih wari. Jadi tinggal angkat. Terus juga dia ada penyerapan. Jadi nggak mabuk. Kalau ini kan kalau banyak amoniak dan minyak mungkin lele bisa mabuk gitu. Kalau di kolam ini kira-kira ada berapa ekor bang ikan lele? Kalau total keseluruhan di atas 20.000. Tapi setiap kolam 3x3 ini kita isi 3.000 ekor per bibit. Jadi bibit nih satu kolam 3.000. Jadi tinggal sistem sortirnya aja kayak gimana gitu. Gitu. FCR 1:1. 1 meter kita taruh 1.000 ekor. Gitu. Modalnya berapa? Jadi awal modal tuh waktu saya kelas 2 STM kita punya duit 7 juta itu bikin cuma dapat 3 kolam pembesaran 2, kolam sortir 1. Kalau udah kolam segede gini ini alhamdulillah dari sponsor Kemenpora. Jadi Kemenpora itu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi pemuda-pemuda kayak kita nih dinaungin sama Kemenpora. Jadi Kemenpora ngasih sponsor ke kolam kita kurang lebih 18 jutaan gitu modalnya. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dipertanyakan oleh Raisa. Oke. Oke, nama saya Raisa Sandia. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya atau rekan satu kelompok saya yang bernama Anam. Kita lanjut pertanyaannya ya. Boleh Raisa. Oke bang, aku mau nanya nih. Iya Raisa. Berapa sih kira-kira pendapatan dari penjualan lele ini setiap bulannya? Kalau pendapatan dari total keseluruhan itu kita masih sederhana lah. Iya. 5 to 10 lah, 5 sampai 10. Iya. 5 sampai 10 Untuk karena setiap bulan? Setiap bulan. Iya. Itu tergantung jumlah bibit. Kalau kita tebar cuma 15.000, 10.000 paling itu kita dapat 5 juta lah, 4 sampai 5 juta. Kalau kita tebar langsung 23.000 bibit tuh, sampai 8 juta, 9 juta lah. Kayak gitu Reza. Iya, oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah dari ini tuh udah mendapatkan izin gitu, izin berusaha? Oke. Kalau izin Hadi Jaya Lele itu naungan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, boleh dicek di KKP. Terus juga logo kita juga udah resmi, dari Kemenkeu juga udah resmi. Terus
surat izin usaha juga udah resmi. Jadi kita itu standarnya udah nasional. Karena di sini itu persebarannya lumayan luas, dari Cipondo, Jakarta Barat sampai Pasar Palmerah juga pakai lele dari sini, Raisa. Jadi udah resmi banget. Oke. Terus cara dapetin surat izinnya kayak gitu tuh gimana? Surat izin itu kita bisa dapatkan kita ke dinas dulu. Oh, ke dinas dulu. Pokoknya kalau saya kan 3 naungan dinas ya, DKP, Dinas Ketahanan Pangan 1, Dispora 1, satu lagi sama dinas yang ngelola UMKM. Nah, itu bisa tuh dapat izin dari ketiga dinas tersebut. Pokoknya sesuai sub usaha kita. Usaha kita apa? Kalau saya kan budidaya perikanan, pasti kan ada DKP, Dinas Ketahanan Pangan. Itu kan bisa petani-petani yang lain juga pasti naungannya dia kalau yang resmi ya. Iya, benar. Kayak gitu, Raisa. Oke guys, sekian pertanyaan dari saya. Kita lanjut ke rekan kami yang selanjutnya, yaitu Sinta Dwi Maharani. Bye. Oke guys, jadi aku bakal lanjutin pertanyaan sebelumnya yang dari Raisa. Oke. Raisa Anggraini. Berapa besar pH airnya sih, Bang? Kalau pH air untuk lele itu bagusnya di angka 7 sampai 8. Kalau udah butek kayak gini nih, amoniak tuh. Disut boleh disut. Nah, itu udah kadar amoniaknya udah lumayan tinggi, kita bisa sortir. Nah, kayak gitu. Jadi ideal 7 sampai 8. Bagaimana cara pemeliharaannya? Pemeliharaannya pokoknya karena saya menggunakan sistem sortir. Jadi kalau ada yang gedenya beda-beda nih, gedenya beda-beda, ukurannya, size-nya beda-beda, kita sortir nih ke ukuran yang sama. Jadi ukuran yang sejempol tangan semua. Karena kalau ada yang gede, misal segini ya, 20 cm, terus temennya 5 cm, itu yang 5 cm dimakan. Gitu. Terus cara milih bibit ikan yang baik itu gimana? Jadi bibit yang berkualitas tuh kelihatan. Kalau dikasih makan langsung berebut. Biasanya kalau bibit yang udah kena amoniak atau keseringan sortir itu biasa pada upacara, pada di atas aja, pada diem gitu, pada berdiri. Pokoknya bibit yang bagus, yang responnya bagus makannya gitu. Oke, segitu aja pertanyaan dari aku. Selanjutnya akan dilanjut oleh kita. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Sinta. Bagaimana cara distribusinya atau penjualannya di kolam ini? Oh, jadi kalau di Hadi Jaya Lele distribusinya gampang banget ya. Pokoknya jual lele tuh kita kayak jual aqua, kayak jual aqua air putih ya kan. Walaupun saingannya di mana-mana banyak nih, tapi tetap laku karena kita kebutuhan. Nah, distribusinya gampang. Jadi pecel lele ngambil di saya, pasar ngambil di saya juga, kayak pasar Cengkareng, pasar Sipon yang tadi saya udah jelasin, kayak gitu Anggita. Terus lanjut, apa aja sih peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ikan ini? Kalau peralatan standar sih, kita harus siapin jaring atau serokan, terus bak sortir, terus pipa paralon buat nyambung, buat ngisi air, kayak gitu yang kita standar aja jadi ya. Terus apa aja yang digunakan buat manen ikannya? Kalau manen ikan kita tinggal keringin, karena saya ada bak tampung nih, bak tampung tinggal dicabut aja, terus air mengalir, kolam kering, tinggal kita serok aja kita. Jadi kayak gitu, sistemnya sederhana sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joyce Nabila. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi, Anggita. Bang, apa saja makanan yang diberi untuk ikan ini? Kalau saya tuh pakannya pakai limbah. Jadi limbah dalam artian kita kelola dulu. Jadi yang tadinya limbah baso kan itu bisa mencemari sungai ya kan. Nah, di Hadi Jaya Lele jadi kita manfaatin tuh. Jadi sungai-sungai jadi bersih, terus pakan yang sisa ini kayak baso yang returan gitu. Itu kita kelola jadi pakan lele. Terus ayam-ayam, jadi kan nggak disalahgunakan. Kadang kan tukang ayamnya ayam mati Kalau di lele kan insya Allah halal kan. Kalau buat pakan kan kita juga udah tanya. Terus juga kita udah dapat izin resmi untuk mengelola pakan. Nah, karena kita pakan yang mengelola limbah, maka kita dapat sertifikat pemuda pilihan terbaik Kota Tangerang tahun 2022 karena bisa mengelola limbah. Dapat gitu Hadi Jaya Lele. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu pemberian makan pada ikan? Jadi pemberian makan terbaik itu dilakukan pas awal matahari terbit nih.
misal kolam udah kena matahari jam 8, nah itu paling bagus kita kasih makan. Terus pas udah sore-sorean nih matahari udah pengen tenggelam, kita kasih lagi. Pokoknya jam 4 nih masih kesorot matahari kasih. Jadi yang terbaik tuh jam 8 sampai jam 4 itu paling bagus tuh. Bang, apa saja sih hambatan dalam pemeliharaan ikan di sini? Jadi hambatannya biasanya kalau musimnya campur aduk nih, tar panas, tar hujan, itu biasanya ada virus Aeromonas namanya. Jadi itu semacam jamur buat bibit lele. Jadi dia kena jamur putih-putih gitu, lama-lama mati. Nah itu nular. Nah jadi kita ngatasinnya pakai obat namanya Inoflox 25. Inoflox 25 kita campurin pakan, kita sebar. Jadi otomatis lele ikut makan obatnya itu, gitu Joy. Cukup sekian pertanyaan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Restu. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Joyce. Sudah berapa lama peternakan ini didirikan? Kalau berapa lama itu kita dari 2015 itu cuma 3 kolam awalnya. Jadi 3 kolam berkembang jadi 4 kolam. 4 kolam jadi 8 kolam, 8 kolam jadi 15. Sempat 28 kolam. Tapi udah diurus sama yang lain di Karawaci. Jadi 2015 sampai sekarang berapa? 8 tahun. Sudah 8 tahun lah kita. Bagaimana tindakan abang nih? Ngatasin penyakit gitu? Oh, kalau tadi tuh kita kasih obat kayak yang Joyce tanyain, kita kasih obat namanya Inoflox 25. Itu bisa cair, bisa bubuk. Kalau bubuk kita campurin pakan, kalau cair langsung kita tuangin aja ke kolam. Tinggal diaduk aja. Udah begitu rutin tersembuh dia selama seminggu. Kalau ada virus yang Aeromonas tadi, jamur. Kayak gitu. Terus tuh. Bumi. Akan dilanjutkan pertanyaan saya sama Ojan. Ya, saya di sini akan melanjutkan pertanyaan dari Restu. Ya, kenapa Bang lebih memilih ikan lele daripada kayak ikan mas apa ikan nila gitu? Oh, jadi lele ini Jan, perawatannya cukup simpel. Jadi lele itu nggak pakai aerator. Aerator tuh kayak filtrasi, kayak yang air ngalir terus. Terus juga lele mah simpel gitu. Mau air kotor juga hidup. Kalau yang lain kan kita butuh listrik juga, ya kan? Iya. Butuh listrik, butuh air terus jalan. Kan otomatis boros. Jadi lele ini paling sederhana. Jadi tuh kita pilih lele. Terus nggak berisik juga. Kan kalau kambing mah lapar berisik. Makanya kita Justru apalagi ayam. lele mah lapar. Udah dia diem aja. Gitu, jangan. Jadi kita pilih ternak lele. Terus bagaimana nih cara Abang untuk membersihkan kolam peternakannya Bang? Oh, jadi kalau kita ngebersihinnya tuh sistemnya kalau amoniak udah naik, kolam udah agak bau nih, agak bau Jan. Jadi agak bau, terus air coklat kita keringin nih bak tampungnya. Bak tampung kita bersihin. Terus tinggal cabut aja paralon ini, cabut, terus kotorannya keluar semua. Kotoran keluar semua, terus kita isi lagi air baru. Kayak gitu, jadi perawatannya. Jadi otomatis sirkulasinya bagus. Jadi kotorannya juga kebuang, gitu Jan. Ya, cukup sekiannya dari saya, udah selesai nih. Pertanyaannya udah semua. Oke guys, ya kita lihat di sini ada beberapa kolam lele. Udah 2,5 jam telah kita lalui, ya. Kita tutup observasi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan observasi. Lupa tadi di sini kita itu belum dipencet. Ini off. Ya, buset dulu dah. Hai. Hadi Jaya Lele. Jaya.